Shalom saudara-saudari yang terkasih, puji Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi mengenai dua macam pengenalan terhadap Tuhan Yesus. Ayat pembacaan Alkitabnya terdapat dalam Yohanes 20 ayat 11-18 dan Yohanes 21 ayat 1-14. Pengenalan orang terhadap Tuhan Yesus ada dua macam. Yang pertama, pengetahuan yang berasal dari Alkitab, dan yang kedua, pengetahuan yang diberi oleh Tuhan demi membuka matanya. Ada orang yang sangat hafal Alkitab, bahkan dapat mengajarkannya kepada orang lain, namun tak mengenal Tuhan Yesus. Ada orang yang selain memahami ajaran Alkitab, juga telah dicelikan matanya oleh Tuhan sehingga ia dapat mengenal Tuhan. Ketahuilah bahwa dalam kekristenan tidak hanya ada Alkitab, tetapi ada wahyu pribadi. Memang tanpa Alkitab mustahil ada ajaran kekristenan. Tetapi ingatlah, tanpa wahyu kita pun takkan memiliki Kristus secara pribadi. Justru dalam kalangan anak-anak Allah terdapat kesukaran yang demikian. Kita harus ingat, hanya memiliki pengetahuan Alkitab tapi tidak mengenal Tuhan, itu tidak ada gunanya. Kita perlu perhatikan akan hal ini saudara-saudari. Jangan kita pergunakan pengetahuan kita dalam menikmati firman-Nya. Kita perlu datang pada Tuhan, meminta hikmat daripadanya, agar kita boleh menikmati firman dengan organ yang benar, yaitu roh kita. Pengetahuan lahiriah sekali-kali tidak dapat menggantikan wahyu batiniah. Kita wajib memiliki pengenalan yang batini terhadap Tuhan. Bila kita telah memiliki pengenalan batini itu, maka siapapun tak akan mampu menggoncangkan kita. Kita perlu memohon kepada Allah untuk menjelikan mata kita, agar kita dapat mengetahui segala sesuatu yang tidak dapat kita ketahui demi diri sendiri. Sebab yang kita dapat ketahui demi telinga maupun mata jasmani kita hanyalah Tuhan Yesus yang berada dalam tubuh daging saja. Pengetahuan yang demikian tidak banyak faedahnya bagi kita dan tidak berkekuatan bagi kita. Kita wajib mohon kepada Allah agar mewahyukan putranya sendiri dalam kita, sehingga kita dari dalam jelas, dari dalam mengenal, dari dalam mengerti dan tidak kabur atau ragu-ragu sedikit pun. Jadi saudara-saudari, dari kenikmatan ini kita perlu menyadari bahwa tidak hanya pribadi kita pandai membicarakan firman Tuhan, tetapi biarlah firman itu benar-benar hidup dalam kita, menjadi realitas kita, dan kita boleh dicelikan mata kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi, mendapatkan wahyu daripadanya, agar lewat pribadi kita orang melihat Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.